Suara lantunan ayat suci Al-Quran menggema lembut di ruang tengah yang sejuk itu. Nisa duduk bersimpuh di atas sajadah. Matanya tak lepas memandang punggung tegap lelaki yang sedang mengaji di hadapannya. Mas Ilham, lelaki yang baru 3 bulan ini menjadi imam dalam hidupnya. Tetangga bilang, Nisa adalah wanita paling beruntung di kompleks ini. Bagaimana tidak? Ilham adalah sosok yang nyaris tanpa celah. Wajahnya teduh, tutur katanya selalu lembut dan berhiaskan dalil-dalil agama. Serta pekerjaannya mapan sebagai pemilik toko herbal yang sukses. Nisa ingat betul saat proses ta'aruf dulu. Ilham menundukkan pandangannya. Tangannya gemetar saat menjabat tangan ayah Nisa. Dan berkata bahwa dia sedang berusaha menjadi manusia yang lebih baik. Nisa, yang lelah dengan laki-laki nakal dan tidak jelas masa depannya. Merasa Ilham adalah jawaban dari doa-doa di sepertiga malam. Syadaqallahul Adzim. Ilham menutup Al-Quran. Lalu berbalik dan tersenyum hangat pada Nisa, senyum yang selalu membuat hati. Nisa merasa aman. Sudah siang, Dek, Mas berangkat ke toko dulu ya. Nanti sore ada kajian di masjid, mungkin Mas pulang agak malam. Ucap Ilham sambil mencium kening. Nisa, aroma minyak wangi. Kasturi yang khas menguar dari bajunya. Iya Mas, hati-hati. Bekalnya sudah Nisa siapkan di tas. Ilham mengangguk, lalu mengambil tas kerjanya. Sebelum keluar pintu, seperti biasa, dia mematut diri sejenak di cermin. Dia membetulkan kancing baju kokonya. Ilham selalu memakai baju berlengan panjang. Tidak pernah sekalipun, bahkan di dalam rumah saat udara panas, Nisa melihat suaminya memakai kaos pendek. Katanya, aurat laki-laki harus dijaga dengan sempurna. Dan Nisa sangat menghormati prinsip itu. Siang harinya, suasana kompleks perumahan itu sepi. Nisa sedang menyiram tanaman di halaman depan ketika sebuah motor matic tua berhenti tepat di depan pagar rumahnya. Suara knalpotnya yang bising memecah keheningan, membuat Nisa menoleh kaget. Pengendara motor itu adalah seorang wanita. Penampilannya sangat kontras dengan lingkungan perumahan syariah ini. Rambutnya dicat warna merah menyala tapi terlihat kusam. Pakaiannya ketat dengan jaket jeans yang lusuh. Dan riasan wajahnya tebal namun berantakan. Wanita itu turun dari motor. Menatap rumah Nisa dengan tatapan sinis. Seolah sedang menaksir harga bangunan itu. Maaf, cari siapa ya Mbak? Tanya Nisa ramah. Meski hatinya sedikit was-was. Dia berjalan mendekati pagar. Wanita itu melepas helmnya kasar. Matanya yang dilingkari celak hitam menatap Nisa dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan meremehkan. Ini rumahnya Ilham. Ilham Saputra. Suara wanita itu serak dan berat. Tidak ada sopan santunnya sama sekali. Dia tidak memanggil Pak atau Mas langsung nama. Iya benar, ini rumah Mas Ilham, saya istrinya. Ada perlu apa ya? Mas Ilham sedang di toko. Cuih, istri. Wanita itu meludah kecil ke samping, membuat Nisa terperangah kaget. Ya dia. Sudah punya istana, punya istri solehah. Hidupnya bersih banget sekarang. Kayak nggak pernah punya dosa. Jantung Nisa berdegup kencang. Firasatnya mulai tidak enak. Tamu macam apa ini? Mbak ini siapa? Kalau mau ketemu Mas Ilham, nanti sore saja. Atau tinggalkan pesan. Gak usah sok ramah sama gue. Potong wanita itu tajam. Dia merogoh saku jaket jeansnya. Mengeluarkan sebuah amplop coklat yang sudah lecek dan agak berminyak. Dia melempar amplop itu melewati pagar. Amplop itu jatuh tepat di dekat kaki Nisa. Kasih itu ke laki lo yang sok suci itu. Bilang sama dia, utang nyawa gak bisa lunas cuma pakai sedekah atau doa. Nisa mematung. Utang nyawa? Apa maksudnya? Sebelum Nisa sempat bertanya, wanita itu sudah kembali naik ke motornya. Menyalakan mesin dengan suara menderu. Dan melesat pergi meninggalkan debu. Dengan tangan gemetar, Nisa memungut amplop coklat itu.
Tidak ada nama pengirimnya. Tapi dari baunya, Nisa mencium aroma yang sangat asing di rumah ini. Bau rokok murah dan alkohol yang menyengat. Pukul 9 malam, Ilham pulang. Wajahnya terlihat lelah tapi tetap berseri. Assalamualaikum bidadari surga. Salam Ilham riang saat masuk rumah. Namun, senyumnya seketika lenyap saat melihat Nisa duduk diam di ruang tamu. Di atas meja tergeletak amplop coklat lecek yang tadi siang dilempar oleh tamu misterius itu. Wajah Ilham yang tadinya cerah berubah pucat pasi. Matanya terpaku pada amplop itu seolah melihat hantu. Nisa bisa melihat jakun suaminya naik turun menelan ludah. Itu, apa deh? Tanya Ilham, suaranya terdengar lain. Tidak lembut seperti biasa, tapi terdengar takut. Tadi siang ada tamu perempuan, Mas, penampilannya. Maaf, agak urakan. Dia titip ini. Dia bilang, utang nyawa nggak bisa lunas pakai doa. Nisa menatap suaminya lekat-lekat, mencari jawaban. Tanpa bicara sepatah kata pun, Ilham menyambar amplop itu dengan gerakan kasar. Sangat kasar, sampai Nisa terlonjak kaget. Mas, orang gila. Itu pasti orang minta sumbangan yang maksa. Seru Ilham dengan nada tinggi yang belum pernah Nisa dengar sebelumnya. Napasnya memburu. Jangan didengerin, dek itu. Itu cuma godaan setan buat ngerusak rumah tangga kita. Orang iri lihat kita bahagia. Mas, tapi dia bilang, sudah, jangan dibahas. Buang waktu. Ilham meremas amplop itu tanpa membukanya, lalu bergegas menuju dapur. Nisa mengikutinya dengan bingung. Dia melihat suaminya menyalakan kompor gas, lalu membakar amplop itu di atas api sampai menjadi abu hitam. Tatapan mata Ilham saat melihat api itu melahap kertas terlihat sangat mengerikan. Ada kemarahan, ada kepanikan, dan ada rahasia gelap yang berusaha dia musnahkan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Nisa merasa asing dengan laki-laki yang tidur di sebelahnya. Saat Ilham sudah terlelap, Nisa tidak bisa memejamkan mata. Pikirannya terus tertuju pada satu hal. Saat Ilham tadi menyambar amplop dengan kasar, lengan baju kokonya sedikit tersingkap. Hanya sekilas, sangat cepat. Tapi Nisa yakin dengan apa yang dia lihat. Di pergelangan tangan suaminya yang putih bersih itu, ada sedikit guratan tinta berwarna hijau gelap. Seperti ekor dari sebuah gambar. Tato? Siapa sebenarnya kamu, Mas? Pagi itu, suasana di meja makan terasa kaku. Meskipun Ilham berusaha bersikap normal bahkan lebih manis dari biasanya, Nisa bisa merasakan ada tembok tebal yang kini berdiri di antara mereka. Mas berangkat dulu ya. Doa kolongkah, hari ini mau urus stok barang baru dari supplier. Ucap Ilham sambil menyeruput teh hangat terakhirnya. Dia tersenyum, senyum yang dulu Nisa puja. Tapi kini terlihat seperti topeng yang retak. Iya mas, hati-hati. Jawab Nisa singkat. Dia mencium punggung tangan suaminya. Dingin, tangan itu terasa dingin di kulit Nisa. Setelah suara mobil Ilham menjauh dan menghilang di tikungan kompleks, Nisa tidak langsung membereskan meja makan. Dia duduk terdiam, menatap kosong ke arah pintu. Bayangan kilatan tinta hijau di pergelangan. Tangan suaminya semalam masih menghantui pikirannya. Husnudzon, Nisa, jangan buruk sangka sama suami sendiri. Dosa, bisik hati kecilnya. Namun, logika Nisa berteriak lain. Orang jujur tidak akan membakar surat tanpa membacanya. Orang jujur tidak akan gemetar ketakutan hanya karena kedatangan tamu asing. Nisa menghela napas panjang. Mencoba mengalihkan pikiran dengan rutinitas rumah tangga. Dia berjalan menuju keranjang pakaian kotor di dekat kamar mandi. Hari ini jadwal mencuci baju kerja Ilham. Satu persatu Nisa memilah baju koko dan celana kain milik suaminya. Kebiasaan Nisa sebelum memasukkan baju ke mesin cuci adalah memeriksa saku. Takut ada tisu atau uang koin yang tertinggal. Dia merogoh saku baju koko warna abu-abu yang dipakai Ilham kemarin. Kosong.
Dia merogoh saku celana bahan warna hitam, kosong. Lalu, dia mengambil jaket bomber yang sering dipakai Ilham kalau pulang malam naik motor. Jaket itu baunya apek, campuran keringat dan asap jalanan. Saat tangan Nisa masuk ke saku bagian dalam jaket itu, jemarinya menyentuh secari kertas kecil yang sudah lecek dan hampir hancur karena lembab. Nisa menariknya keluar. Itu adalah struk bukti transfer dari TM. Awalnya Nisa ingin membuangnya ke tempat sampah. Mengira itu hanya struk belanja bensin atau pulsa. Tapi angka yang tertera di sana membuat matanya membelalak. Jumlah transfer 3,5 rupiah 0. 3,5 juta. Itu bukan jumlah sedikit. Itu hampir separuh dari uang belanja bulanan yang diberikan Ilham padanya. Nisa mendekatkan struk itu ke matanya, membaca detailnya dengan jantung berdebar. Tanggal transaksinya, 2 hari yang lalu. Tujuan, Siska Amelia. Berita, sedekah rutin. Nisa bingung. Sedekah rutin? Ilham memang dermawan. Dia sering cerita kalau dia menyumbang ke panti asuhan atau yayasan yatim piatu. Tapi kenapa ke rekening pribadi atas nama perempuan? Dan kenapa nominalnya sebesar? Itu untuk sedekah sementara. Ilham sendiri sering bilang bisnisnya sedang agak sepi bulan ini. Rasa penasaran Nisa mengalahkan rasa takutnya. Dia berlari ke kamar, mengambil ponselnya. Jari-jarinya dengan cepat mengetik nama Siska Amelia di kolom pencarian Facebook. Hasilnya ribuan. Nama itu terlalu pasaran. Nisa mencoba mempersempit pencarian. Dia mengetik nama suaminya di daftar teman. Tapi akun Ilham yang sekarang sangat bersih. Isinya hanya postingan dakwah dan man pengajian. Nisa teringat tamu wanita kemarin. Penampilannya urakan, rambut merah kusam. Nisa mencoba mencari dengan kata kunci kota tempat tinggal mereka. Setelah men-scroll selama hampir setengah jam sampai matanya perih, jemari Nisa berhenti di satu akun. Nama akunnya Siska Amel Sikupu Malam. Foto profilnya memang bukan wanita yang datang kemarin, tapi ada kemiripan gaya. Di akun itu, postingan terakhirnya sudah 4 tahun yang lalu. Sepertinya akun mati. Nisa membuka galeri foto di akun itu. Isinya kebanyakan foto-foto pesta, botol minuman, dan tongkrongan anak muda yang terlihat liar. Nisa terus men-scroll ke bawah, masuk ke album foto tahun ke-2019. Dan di sanalah napas Nisa tercekat. Di sebuah foto yang buram karena pencahayaan minim, terlihat sekelompok anak muda sedang duduk, melingkar di sebuah ruangan yang penuh asap rokok. Di tengah-tengah mereka, ada seorang wanita muda dengan pakaian minim sedang dipeluk oleh seorang pria dari belakang. Wanita itu adalah Siska, dan pria yang memeluknya. Meskipun rambutnya gondrong dan berantakan, meskipun wajahnya terlihat teler dan matanya merah, Nisa mengenali garis rahang itu. Dia mengenali bentuk hidung itu. Itu Ilham. Itu suaminya. Tapi bukan itu yang membuat Nisa menutup mulutnya menahan jeritan. Di foto itu, pria yang mirip Ilham itu sedang memegang gelas tinggi berisi cairan kuning. Lengan baju kaosnya digulung sampai bahu. Dan di lengan kirinya, terpampang jelas sebuah tato besar bergambar naga hijau yang melilit pedang, memanjang dari siku sampai ke pergelangan tangan. Ekor naga itu. Nisa melirik pergelangan tangannya sendiri, membayangkan apa yang dia lihat semalam. Ekor naga hijau gelap itu persis sama dengan apa yang dia lihat di balik lengan baju koko suaminya. Ponsel di tangan Nisa terjatuh ke kasur. Tubuhnya gemetar hebat. Air mata mulai mengalir tanpa bisa dibendung. Suaminya, imam kebanggaannya, ternyata adalah bagian dari masa lalu kelam wanita bernama Siska ini. Dan jika struk transfer itu bertuliskan rutin, berarti hubungan mereka belum berakhir. Ilham masih mengirim uang ke wanita ini. Kenapa? Untuk apa? Jika hanya mantan pacar, kenapa harus rutin? Tiba-tiba, ingatan Nisa kembali ke ucapan tamu wanita kemarin.
Utang nyawa nggak bisa lunas pakai doa. Utang nyawa. Sebuah dugaan mengerikan muncul di kepala. Nisa, dugaan yang membuat perutnya mual seketika. Apakah ada anak? Nisa menyeka air matanya kasar. Dia tidak bisa tinggal diam. Dia harus tahu kebenarannya. Dia mengambil kembali ponselnya, menatap foto itu dengan nyalang. Dia mencatat lokasi check-in terakhir di postingan akun Siska itu. Sebuah alamat di pinggiran kota, di kawasan padat penduduk yang terkenal kumuh. Hari ini juga, Nisa akan membuktikan siapa sebenarnya laki-laki yang tidur dengannya setiap malam. Apakah dia imam yang tersesat atau iblis yang memakai topeng malaikat? Matahari siang itu bersinar terik, seakan ingin membakar kulit. Nisa turun dari ojek online di mulut sebuah gang sempit yang becek. Bau selokan yang mampet dan sampah busuk langsung menusuk hidungnya. Nisa merapatkan jilbab lebarnya, merasa sangat asing di tempat ini. Beberapa pemuda bertato yang nongkrong di pos ronda menatapnya dengan tatapan lapar dan mengganggu. Membuat Nisa mempercepat langkahnya sambil menunduk. Ia mencocokkan alamat yang ia temukan di internet dengan nomor-nomor. Rumah yang catnya sudah mengelupas. Gang melati dalam nomor 4 bit. Langkah Nisa terhenti di depan sebuah rumah. Petak yang terlihat paling menyedihkan di antara yang lain. Atap asbesnya miring, dindingnya retak-retak berlumut. Dan pintunya hanya terbuat dari papan triplek yang sudah lapuk. Jantung Nisa berdegup kencang. Disinilah uang sedekah 3,5 juta itu bermuara setiap bulan? Assalamualaikum. Salam Nisa pelan sambil mengetuk pintu triplek itu. Tidak ada jawaban. Hanya terdengar suara bukuk kering yang menyakitkan dari dalam. Nisa mengetuk lagi, lebih keras. Permisi. Terdengar langkah kaki diseret. Pintu terbuka perlahan, mengeluarkan suara derit yang ngilu. Sosok yang muncul di balik pintu membuat Nisa terperangah. Itu Siska, tapi bukan Siska yang dia lihat di foto Facebook tadi pagi. Siska yang difoto terlihat segar, berisi, dan liar. Siska yang berdiri di depannya kini tubuhnya kurus kering, tulang pipinya menonjol. Dan kulitnya pucat kekuningan seperti orang yang sakit parah. Mata Siska yang cekung membelalak saat melihat siapa yang datang. Dia mengenali Nisa wanita yang dia temui di pagar rumah mewah kemarin. Lu ngapain kesini? Suara Siska parau di sela batu kecil. Dia berpegangan pada kusen pintu agar tetap berdiri. Saya mau bicara, Mbak, tentang Mas Ilham dan tentang uang rutin yang dia kirim ke Mbak. Ucap Nisa tegas, berusaha menyembunyikan getaran di suaranya. Siska tertawa sinis, tawa yang terdengar menyedihkan. Oh, malaikat suci itu akhirnya ketahuan juga ya? Masuk, gue gak kuat berdiri lama-lama. Siska membiarkan pintu terbuka dan berjalan masuk tertatih-tatih. Nisa mengikuti dengan ragu. Bagian dalam rumah itu pengap dan gelap. Hanya ada satu kasur busa tipis di lantai. Lemari plastik dan tumpukan obatan di meja kecil. Tidak ada kemewahan sedikit pun. Nisa merasa bingung. Jika Ilham mengirim 3,5 juta setiap bulan, kemana uangnya? Rumah ini tidak menunjukkan tanda kehidupan yang layak. Duduk aja di mana yang lu bisa. Kata Siska sambil menghempaskan tubuhnya ke kasur. Nisa memilih tetap berdiri. Mbak Siska, saya sudah lihat foto masa lalu kalian. Saya tahu Mas Ilham dulu. Dekat dengan Mbak. Tapi kenapa masih transfer uang? Mas Ilham bilang itu sedekah. Apa Mbak memeras suami saya? Tanya Nisa langsung ke intinya. Mendengar kata memeras, wajah Siska memerah marah. Memeras. Dengar ya Bu Haji, laki lu itu bajingan tengik. Dia ngirim duit bukan karena gue minta, tapi buat tutup mulut. Tutup mulut? Iya, biar gue gak datang ke masjidnya. Biar gue gak hancurin citra dia yang sok alim itu. Asal teh, duit itu gak sepeser pun gue pakai buat seneng-seneng. Gue sakit, paru-paru gue rusak. Duit itu habis buat beli obat dan susu. Susu? Nisa Mangerni. Untuk apa susu? Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki kecil berlari dari arah dapur belakang.
Mak, Diolape. Seorang anak laki-laki kecil, kira-kira berusia 4 tahun, muncul dengan membawa piring plastik kosong. Dia memakai kaos kutang yang sudah bolong dan celana pendek lusuh. Dunia Nisa berhenti berputar saat itu juga. Waktu seakan membeku. Nisa menatap wajah anak itu. Mata bulat yang teduh itu. Hidung mancung itu. Bentuk bibirnya. Bahkan cara anak itu menatap dengan polos. Itu bukan sekadar mirip. Itu adalah cetakan wajah Ilham versi kecil. Wajah yang sama persis dengan foto masa kecil Ilham yang pernah ditunjukkan mertua Nisa. Lutut Nisa lemas seketika. Dia harus berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Siska menarik anak itu mendekat, memeluknya posesif. Kenalin, ini Dio, darah daging laki lu yang suci itu. Ucap Siska dengan nada penuh dendam. Matanya menatap tajam ke arah Nisa yang kini pucat pasi. 4 tahun lalu, pas gue bilang gue hamil, Ilham ketakutan. Dia nyuruh gue gugurin. Hei tolak. Terus dia kabur. Dia ngilang setahun, terus balik lagi udah pakai baju koko. Udah jidat hitam, ngaku udah tobat. Tobat apanya? Dia ninggalin anaknya hidup melarat di sini cuma demi nama baiknya. Air mata Nisa tumpah deras. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan kehancuran. Suamin ya. Imam yang selalu membawakannya air wudhu setiap malam. Ternyata adalah seorang ayah yang tega. Membiarkan anaknya sendiri kelaparan di gubuk reot. Sementara dia hidup nyaman di rumah ber-AC. Hijrah, tobat. Bohong, itu semua bohong. Ilham tidak berhijrah karena Allah, dia berhijrah untuk melarikan diri dari dosa yang tidak ingin dia tebus. Dio, anak itu, menatap Nisa dengan bingung. Tante siapa? Tante temannya ayah? Tanya Dio polos. Pertanyaan itu menghunjam dada Nisa lebih sakit daripada belati manapun. Nisa tidak sanggup menjawab. Dia menutup mulutnya, berbalik badan, dan berlari keluar dari rumah neraka itu. Dia butuh udara. Dia butuh oksigen. Karena di dalam sana, kebenaran tentang suaminya terasa begitu mencekik. Di bawah terik matahari yang menyengat, Nisa meraung dalam diam. Pernikahannya, surganya, imannya pada suaminya. Hari ini runtuh tak bersisa. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Rumah itu gelap gulita. Nisa sengaja tidak menyalakan satu pun lampu. Dia duduk di sofa ruang tengah, tubuhnya kaku seperti patung. Di tangannya, tergenggam erat ponsel yang menampilkan foto. Dio anak kecil bermata teduh yang ia potret diam-diam sebelum lari dari rumah. Siska tadi siang. Suara mesin mobil terdengar memasuki garasi. Kemudian, suara kunci diputar. Seklek. Assalamualaikum. Dek, kok gelap banget? Mati lampu ya. Suara Ilham terdengar dari ambang pintu. Suara yang lembut, tenang, dan penuh wibawa. Suara yang dulu selalu bisa menenangkan hati Nisa. Tapi malam ini, suara itu terdengar seperti desis ular di telinganya. Ilham meraba saklar. Lampu ruang tengah menyala terang, menyilaukan mata. Ilham terkejut melihat istrinya duduk di sofa dengan tatapan kosong namun tajam. Dia tersenyum canggung, mengangkat bungkusan plastik di tangannya. Mas bawakan martabak kesukaan kamu, Dek, masih hangat. Tadi pas kajian, Mas ingat kamu belum makan malam. Ilham berjalan mendekat, hendak mencium kening Nisa. Namun, Nisa memalingkan wajahnya dengan cepat. Gerakan itu kasar dan penuh penolakan. Ilham terhenti. Senyumnya pudar perlahan. Dek, kamu kenapa? Dari kemarin sikap kamu aneh. Kalau Mas ada salah, bicaralah. Istri yang mendiamkan suami itu tidak baik. Malaikat melaknat sampai subuh loh. Dalil, lagi-lagi dalil. Nisa berdiri perlahan. Dia menatap lurus ke manik mata suaminya. Simpan dalilmu, Mas. Malaikat mungkin melaknat istri yang membangkang. Tapi Allah lebih murka pada ayah yang membiarkan darah dagingnya sendiri kelaparan. Wajah Ilham seketika berubah pucat pasi.
Bungkusan martabak di tangannya jatuh ke lantai. Plastiknya pecah, isinya berhamburan keluar. "Kak, kamu bicara apa?" "Aku sudah kegang melati, Mas." Satu kalimat itu cukup untuk menghancurkan pertahanan. "Ilham," lutut Lokaki itu goyah. Dia mundur selangkah, menabrak meja hias. "Aku sudah ketemu Siska, dan aku sudah melihat Dio." Lanjut Nisa, suaranya bergetar menahan amarah yang meledak di dada. "Dio, anakmu yang wajahnya jiplakan wajahmu itu. Anak yang pakai baju bolong dan makan nasi sisa. Sementara ayahnya di sini makan enak, pakai baju bagus. Dan dipuji-puji orang sebagai ahli surga." Ilham terdiam kaku. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Rahasianya aib terbesar yang ia kubur. Dalam-dalam di balik jubah gamisnya kini terbongkar. Telanjang di depan istrinya. Tiba-tiba, Ilham menjatuhkan dirinya ke lantai. Dia bersimpuh di kaki Nisa, memeluk kaki istrinya sambil menangis terseduh-seduh. "Dek, ampuni Mas. Dek. Demi Allah, Mas hilaf." Tangisan Ilham terdengar pilu. Tapi hati Nisa sudah membeku. Itu masa lalu, Dek. Itu zaman jahiliyah, Mas. Mas sudah tobat. Mas sudah hijrah. Mas sudah tinggalkan semua maksiat itu. Ilham mendongak, menatap Nisa dengan wajah memelas yang basah air mata. Mas rutin kirim uang ke mereka. Dek, Mas nggak lepas tanggung jawab. Tapi Mas nggak bisa mengakui anak itu. Karir Mas hancur nanti, jamaah Mas bakal bubar. Mas malu, Dek." Nisa menendang pelan kaki Ilham agar melepaskan pelukannya. Dia mundur, menatap suaminya dengan tatapan jijik. "Malu?" Nisa tertawa getir. "Kamu malu sama manusia, tapi kamu gak malu sama Allah. Kamu bilang kamu hijrah. Kamu bohong, Mas." Nisa menunjuk wajah suaminya dengan telunjuk gemetar. Hijrah itu memperbaiki kesalahan, bukan lari darinya. Kamu bukan tobat, kamu cuma ganti kostum. Kamu pakai agama buat sembunyi. Biar orang gak tahu kalau kamu pengecut, yang gak berani tanggung. Jawab atas perbuatan zinamu sendiri." "Nisa, istighfar Nisa. Allah saja maha pengampun. Masa kamu sebagai istri tidak mau memaafkan masa lalu suami?" Ilham mencoba menggunakan senjata terakhirnya, manipulasi agama. "Cukup. Jangan bawa nama Allah untuk membela kebusukanmu." Teriak Nisa. "Allah mengampuni dosa hambanya padanya. Tapi dosa kamu ke anak itu urusanmu sama manusia. Kamu pikir jikirmu ribuan kali bisa menghapus dosa anak yang kamu telantarkan batinnya?" Nisa mengambil napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang menggila. Dia sudah mengambil keputusan. Keputusan yang berat, tapi paling benar. "Aku gak bisa, Mas. Aku gak bisa hidup sama laki-laki munafik. Tiap lihat kamu sholat, aku bakal ingat Dio yang kelaparan. Tiap dengar kamu ngaji, aku bakal ingat Siska yang sekarat. Besok, jual mobilmu. Jual sebagian aset toko herbalmu. Lunasi biaya pengobatan Siska dan buatkan tabungan pendidikan buat Dio. Itu kalau kamu benar-benar laki-laki yang takut neraka." Ilham terbelalak. "Tapi Dek, kalau aset dijual, kita makan apa?" "Bukan kita, Mas, tapi kamu." Nisa melepaskan cincin kawin dari jari manisnya. Cincin emas putih yang dulu dipakaikan Ilham dengan janji suci. Nisa meletakkannya di atas meja, tepat di samping foto Dio yang ada di layar ponsel. "Kembalikan aku ke rumah orang tuaku malam ini juga. Pernikahan ini batal demi hukum karena dibangun di atas penipuan. Aku gak sudi punya imam yang menzalimi darah dagingnya sendiri." Nizabeh balik, melangkah masuk ke kamar untuk mengemasi barang-barangnya. Ilham tertinggal sendirian di ruang tengah yang hening. Dia menatap martabak yang berserakan di lantai. Lalu menatap cincin kawin yang tergeletak dingin. Di luar, suara azan Isya mulai berkumandang dari masjid tempat ia biasa menjadi imam. Suara panggilan Tuhan yang biasanya membuat dadanya busung bangga.
Malam ini terdengar seperti vonis hukuman yang mengerikan. Topengnya telah jatuh, dan di balik jubah putih itu, kini ia hanyalah seorang pendosa yang kesepian.